Assalamualaikum, gimana nih kabarnya? Seneng nih akhirnya bisa ngumpul ya. Waalaikumsalam. Akhirnya jadi juga kita bahas ta'aruf. Penasaran banget deh. Sama aku juga kayak beda banget sama pacaran biasa ya. Terus banget nih, ada Manda yang lebih paham soal ini. Bantu jelasin dong Man ke kita, biar kita nggak salah paham. Siap-siap, ngobrol santai aja ya. Kalau ada yang mau ditanyain langsung ditanya aja. Oke, mulai dari yang dasar dulu kali ya Man. Sebenarnya ta'aruf itu apa sih? Boleh, cuma sebelumnya izin share screen ya biar lebih gampang aja buat ingat poin-poinnya. Nah, buat ta'aruf. Nah, ta'aruf itu, jadi gini Riz, ta'aruf itu istilahnya yang sering dipakai untuk proses perkenalan dalam Islam yang bertujuan untuk menuju pernikahan. Dari bahasa Arab, ta'aruf sendiri berarti yang mengenal, tapi beda ya sama pacaran. Ta'aruf itu dari awal niatnya udah buat mencari pasangan hidup. Jadi ta'aruf itu kayak pasaran ya, tapi lebih Islami. Enggak juga, Nu. Kalau pacaran biasanya mengenal tanpa tujuan jelas kan. Kayak yaudah cuma kenal-kenal terus nggak tahu deh mau kemana itu hubungannya. Sedangkan kalau misalnya ta'aruf itu punya tujuan yang serius, yaitu pernikahan. Jadi ta'aruf ini lebih terarah dan terjaga dari hal-hal yang bisa melanggar syariat Islam. Jadi ta'aruf itu lebih singkat dan fokusnya juga lebih jelas. Ta'aruf ini emang buat yang udah siap menikah ya, bukan buat yang sekedar mau coba atau masih ragu. Untuk mereka yang emang niatnya mau nikah dan udah siap banget buat berkomitmen, karena ta'aruf dimulai dengan niat yang serius supaya prosesnya juga berkah dan sesuai dengan ajaran agama. Menarik nih, jadi gimana sih proses ta'aruf itu sebenarnya Man? Nah, kalau dari yang aku tahu sih, proses ta'aruf itu biasanya dari perkenalan yang melalui perantara, bisa jadi teman, dari ustadz, ataupun dari keluarga. Jadi mereka yang mempertemukan kedua calon untuk mengenal lebih jauh, tapi tetap menjaga sesuai syariat di agama Islam, gitu. Jadi nggak ada yang namanya berbuat gitu ya? Tetap ada orang yang ngawasin juga. Bener, Riz. Dalam ta'aruf, kita nggak boleh berdua-duaan tuh atau ngobrol intens tanpa batasan. Kalau misalnya ngobrol pun tetap ada yang dampingin, misalnya orang tua atau yang lainnya yang bisa membantu mengatur pertemuan kita. Apa aja yang dibicarain dari itu? Topiknya sih lebih ke hal-hal penting tentang kehidupan rumah tangga ya, kayak visi misi hidupnya, pemahaman agama, pandangan tentang keluarga, dan persiapan masa depan. Jadi kita langsung bicara tentang hal-hal yang mendasar yang menjadi pondasi dalam pernikahan itu. Jadi ada beberapa poin penting dalam proses ta'aruf kan? Apa aja tuh? Iya, ada beberapa poin penting. Pertama, niat yang lulus lillahi ta'ala. Kita punya niat yang benar dan tulus untuk menikah, bukan sekedar ingin mengenal tanpa tujuan. Terus apa lagi? Kedua, melibatkan pihak ketiga. Memiliki perantara dalam proses ta'aruf sangat penting agar interaksi kita tuh tetap terjaga dan semuanya sesuai dengan adab yang udah ditentukan. Terus yang ketiga nih, pertanyaan yang terarah. Jadi dalam ta'aruf kita perlu bertanya dan menjawab hal-hal yang penting dan relevan untuk memahami karakter dan visi hidup masing-masing. Jadi kita fokus sama hal yang penting ya? Iya bener deh. Nah terus buat yang keempat nih,
kita nggak usah buru-buru, meskipun kita serius, kita harus tetap santai dan nggak terburu-buru buat ngambil keputusan. Kita harus memberi waktu untuk saling memahami juga. Terus selanjutnya tuh, Yang terakhir, nggak ada pacaran. Dalam ta'aruf, nggak ada istilah pacaran yang biasa kita kenal. Semua interaksi harus dijaga dan tetap sesuai syariatnya. kalau gitu apa aja poin-poin yang perlu kita perhatiin dalam ta'aruf? Buat poin-poin pentingnya itu ada 3. Pertama, niat yang kuat dan jelas untuk menikah, bukan cuma ingin coba-coba atau mengenal tanpa tujuan, karena ta'aruf itu juga harus diawali dengan niat baik dan keseriusan. Terus apalagi poin penting lainnya? Soalnya kayaknya aku juga lagi belajar nih tentang ta'aruf. Kedua, menjaga adab dalam berinteraksi, artinya kita tetap menghormati batas-batas syariat. Jadi, nggak ada sentuhan fisik, ngobrol yang terlalu lama, atau membahas hal-hal yang nggak perlu. Hal ini untuk menjaga hati kita dari ketertarikan yang belum waktunya. Terus, yang ketiga, penting nih untuk jujur dan terbuka soal visi hidup. Dalam ta'aruf, kita harus saling terbuka tentang hal-hal yang mendasar seperti prinsip agama, rencana karir, pandangan soal keluarga, supaya nggak ada salah paham di masa depannya. Oh, jadi kalau ta'aruf itu memang lebih menjaga diri berarti ya. Terus lebih menghargai batas-batas Islam, jadi tertarik buat tahu lebih baik lagi. Bener, Dit. Ta'aruf ini ibaratnya kayak langkah awal menuju pernikahan yang diberkahi. Dengan memahami niat, adab, dan kejujuran dalam ta'aruf, kita bisa memulai hubungan dengan landasan yang kuat dan penuh keberkahan. Kayaknya udah lumayan jelas ya soal ta'aruf. Makasih banyak ya, Man, udah jelasin ke kita. Iya, makasih banyak ya, Man. Jadi makin paham deh soal ta'aruf. Waktu bukannya. Makasih semuanya. Oh, jadi kayak gitu, Man. Ya udah deh, semoga nanti kita semua bisa ngejalanin yang terbaik sesuai niat. Oke? Amin. Sampai ketemu lagi di obrolan selanjutnya ya semuanya. Sama-sama semuanya, senang bisa sharing. Semoga bermanfaat ya buat kita semuanya. Oke, Man. Bye-bye. Makasih. Bye. Tantangan yang saya hadapi saat mengedukasi adalah yang pertama, kesalahpahaman ta'aruf sebagai pacaran yang islami. Banyak yang menganggap bahwa ta'aruf itu adalah versi pacaran yang islami, padahal sudah jelas konsepnya saja berbeda. Tantangan ini mengharuskan kita untuk menjelaskan perbedaan antara ta'aruf dan pacaran, terutama dari segi niat, proses, dan batasan yang sesuai dengan ajaran agama. Yang kedua adalah kurangnya pemahaman tentang batasan syariat, karena ada beberapa orang yang mungkin kurang paham tentang batasan-batasan ini, atau juga ada yang tanya tentang kenapa sih harus ada perantara. Nah, jadi tantangannya di situ, kita harus menjelaskan juga dengan hati-hati bagaimana menjelaskannya agar mereka juga bisa nerima apa yang kita sampaikan tentang batasan-batasan ini. Terus yang ketiga itu perbedaan kesiapan. Jadi ta'aruf ini kan cocoknya untuk mereka yang sudah siap menikah, tapi ada beberapa juga yang memang belum siap. Jadi di situ perbedaannya. Yang terakhir adalah menghadapi rasa canggung dan tidak nyaman, karena ta'aruf ini termasuk topik yang serius, topik tentang pernikahan. Jadi mungkin ada yang kurang suka tentang pembahasannya, tapi alhamdulillah untuk teman-teman
saya semuanya yang tadi saya edukasi itu tertarik. Tapi kita juga tetap harus berhati-hati, kita harus bisa menggunakan bahasa yang santai dan dapat diterima oleh semuanya. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.